Sebagai seorang atasan itu harus memberikan panduan terhadap anak buahnya, ya. Itu yang kedua, sebagai atasan itu harus memberikan arahan, apalagi ini di bidang sales, harus memberikan arahan yang baik kepada anak buahnya, cara dia berkonsultasi dengan konsumen. Yang ketiga, si atasan harus memberitahukan terhadap bawahannya bahwa apa yang dia jual itu membawa nama perusahaan. Ya, selanjutnya atasan harus memberitahukan bahwa beban dia itu bukan hanya beban target, tapi beban tanggung jawab dan pelayanan. Ya, pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, setelah melakukan transaksi atau bondingnya sudah dapat dengan si konsumen, itu harus mengutamakan tanggung jawab, yaitu after sales. After sales itu seperti apa? After sales adalah memberikan pelayanan tambahan setelah konsumen itu bertransaksi. Ya, contoh di gua bekerja di produk wifi. Setelah gua closing, gua harus memberikan pelayanan, ya. Gua harus memberikan pelayanan terhadap konsumen tersebut, ya. Gua harus memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen tersebut setelah bertransaksi. Contohnya apa? Komplain, terus biasanya kalau komplain itu isinya itu tentang harga. Kalau misalkan di wifi ya, stabilitasnya kayak gimana. Terus kalau misalkan ada gangguan jaringan harus seperti apa. Itu after sales, pelayanan ketika konsumen komplain. Ya. Jadi itu harus betul-betul diajarkan seperti itu dari titik tai kuku. Itu harus benar-benar diedukasi terhadap bawahannya. Dan jangan pernah sekali-sekali seorang atasan tutup mata tentang apa yang sales itu lakukan. Kalau atasan sendiri sudah tutup mata dengan apa yang anak buahnya dilakukan di lapangan, Anda berarti tidak memiliki tanggung jawab di perusahaan itu. Anda diberikan tanggung jawab sebagai supervisor atau sebagai atasan yang mengaping anak buahnya. Itu nggak benar. Kenapa dibilang nggak benar? Karena menghalalkan segala cara. Perusahaan sudah mempercayai Anda sebagai atasan untuk mengaping anak-anak, mengaping anak buahnya. Kalau tata caranya aja dari awal sampai akhir nggak benar, mau sampai kapan perusahaan itu maju dengan orang-orang seperti itu? Gua sebagai atasan, misalkan, gua lebih rela dicaci maki sama atasan gua lagi. Gua lebih rela seperti itu. Ketimbang apa? Ketimbang gua marahin anak-anak tapi nggak ada hasil, atau gua nggak marahin anak-anak, poin tercapai tapi caranya nggak benar. Gitu. Soal konsumen, ya, atau soal jual beli terhadap konsumen, itu pasti yang diingat adalah brand dan salesnya. Kalau dari awal saja penawaran brandnya sudah tertipu atau sudah merasa kecewa, sales yang akan datang ke orang itu lagi, ya, ke konsumen itu lagi, itu pasti akan reminder banget di otak dia. Bang, sales apa? Saya sales wifi anu. Oh enggak, saya nggak mau. Kemarin juga gini 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 gini. Kemarin juga gini gini. Itu yang gua alamin kemarin di lapangan setelah sales yang dulu. Ah enggak, saya nggak mau pasang dari produk AA. Soalnya apa? Kemarin juga salesnya bilang gini gini gini, ternyata bohong. Itu, ya. Memang sih serba salah sebagai atasan. Atasan lu perlu menyambung hidup. Lu perlu digaji juga. Ya kan? Lu perlu target dan poin lu harus achieve. Setidaknya lu bisa membela diri lu sendiri, yang pertama untuk perusahaan dan anak buah lu. Kalau misalkan ente nggak bisa
memberikan tanggung jawab terhadap apa yang sedang lu laksanakan di lapangan, perusahaan pasti akan dicap jelek. Karena apa? Itu dari mulut ke mulut, bos. Kalau perusahaannya itu jelek ya, itu dari mulut ke mulut itu nyampe. Apalagi ini dari bidang sales, transaksi jual beli, kepercayaan konsumen. Kalau misalkan konsumennya aja udah jelek dari sales sebelumnya, sampai kemanapun konsumen lu gak akan mau belanja lagi ke konsumen itu. Dan jangan sampai lu sebagai atasan kayak gini, ah tenang lah, masih banyak area yang lain. Area yang lain yang seperti apa? Kita tipu gitu. Nggak gitu, bos. Harus sehat. Kita itu bekerja di lapangan harus sehat. Warteg contohnya, warteg aja kalau misalkan bumbunya nggak enak, nggak kepake, emang ada konsumen yang mau balik lagi? Nggak ada. Kalau jual jasa warung itu yang pertama apa? Dari rasa, kebersihan, sama pelayanannya. Itu 3. Rasa nggak enak tapi pelayanan bagus, tempatnya bersih, pasti balik lagi ke situ. Tuh. Tapi kalau udah rasanya nggak enak, tempatnya nggak bersih, pelayanannya jelek, udah akan balik lagi. Tapi ada satu, walaupun tempatnya nggak worth it, tapi rasanya enak, pelayanannya bagus, gua pasti balik lagi ke situ. Kalau masalah tempat nggak apa-apa lah, karena gua rasa yang punya warteg nggak mungkin dia buka di depan selokan, di pinggir selokan, enggak. Mungkin ada faktor-faktor yang lain, yang mungkin tempatnya kurang dicat lah, kursinya atau seperti apa, kondisinya kayak gimana. Tapi kalau rasanya enak, gue jamin balik lagi. Itu salah satu dunia perdagangan, mau itu sales, mau itu apapun. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya usaha dan mempunyai anak buah, lu harus tahu sendiri bobot bebetnya anak buah itu seperti apa. Dan harus dijelaskan juga dari produk yang akan lu jual ke anak-anak itu seperti apa, efeknya seperti apa. Itu yang harus dipegang. Kalau atasan lu cuma yang dipikirannya cuma angka, poin, gak akan maju. Serius. Mau sampai manapun perusahaan itu gak akan maju. Yang ada apa? Keluar masuk karyawan. Seperti itu, bos. Jadi tolong, jadi atasan itu yang berdedikasi, yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, bukan target. Kalau target itu sudah pasti, tapi apa yang dia kerjakan. Kata-kata kerjakan itu berarti dia udah punya target, udah ada targetnya dia di situ. Gitu, bos. Kita semua punya target, nggak mungkin enggak. Lu aja yang nganggur misalkan ya, lu kan harus punya target. Gue harus nyari kerja kemana? Gue punya banyak utang. Gitu. Yang nganggur aja tuh pasti punya target, apalagi ente yang kerja, pasti harus ada target. Jadi kalau misalkan ente sebagai atasan tidak tidak mengimbangi dari masalah itu, masalah setai kuku itu bakal menyebar luas. Yang rugi siapa? Mungkin yang rugi bukan lu, tapi perusahaan. Lu mungkin bisa aja kalau misalkan perusahaan itu udah jelek, yang diakibatkan oleh lu sendiri, lu bisa resign, beres, bos. Ya enggak? Jadi apa yang akan lu tanam itu nanti yang akan lu tuai ke depannya, bos. Itu. Jadi jangan sampai kalau misalkan ente sebagai atasan nih, SPV ya, itu tidak bertanggung jawab dari masalah after sales. Ini gue berbicara dari sales ya, perdagangan. Itu. Karena gue ngalamin sendiri, udah kenyang gue di lapangan tuh kayak gimana. Sudah berbagai macam bentuk gue nemu karakter konsumen itu seperti apa. Dan gue banyak nemuin berbagai macam atasan gue sendiri yang seperti apa. Tapi memang biasanya atasan yang seperti itu kepake banget sama perusahaan, pressure-nya. Cuma gak tahu untuk dari hasilnya. Gitu, bos. Kita boleh pressure anak buah kita boleh kasih tekanan ke anak buah kita, tapi satu, caranya yang benar. Apalagi dari bidang sales. Ini gue lagi ngomongin di bidang sales
Gitu. Jadi kalau misalkan ente sebagai atasan tidak memberikan edukasi yang baik, tidak memberikan konsultasi yang baik ke anak-anak buah seperti apa, itu nanti ujung-ujungnya bad lagi. Karena gue ngalamin sendiri. Gue di lapangan sebagai sales itu dari tahun 2000. Ya setelah gue lulus 2009. 2009 itu gue udah beranjak di bidang sales. Persalesan. Asuransi dulu gue. Gue dari asuransi, terus gue ke sales motor, sales handphone, sales kartu. Apapun yang berhubungan dengan sales itu gue udah pernah mengalami. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih pengalaman juga ada di dunia sales, tapi yang sangat gua ambil ilmunya adalah apa? Pelayanan pertama dan pelayanan setelah melayani. Ngerti nggak maksudnya? Continue, continue, continue service. Itu. Jadi teman-teman di sini, kalau misalkan ada yang sedang di posisi supervisor atau sebagai atasan, sebagai bos, kita boleh memberikan tekanan terhadap anak buah kita, tapi harus dengan solusinya seperti apa. Kalau memang lu bisa ngasih solusi, lu juga harus bisa ngasih contoh dari solusi itu. Memang bisa kayak gini, buat apa gue bayar lu kalau misalkan solusi gue juga yang harus lakuin? Tidak seperti itu teman-teman. Gue pernah dulu kerja di satu perusahaan, itu sampai ownernya turun ke lapangan dan memberikan contoh edukasi seperti apa ke konsumen. Yo. Itu gua waktu lagi, gua dulu di alat kesehatan, gua dulu sales di alat kesehatan ya, gua dulu di sales di alat kesehatan. Pak, ini gimana ya, kita udah kesulitan bla 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 bla, nggak ada jalan keluar. Atasan gua memberikan solusi, owner loh ini, owner yang punya produk. Oke, saya turun ke lapangan, saya bakal kasih contoh sama kalian gimana cara closing yang benar dan gimana caranya after sales yang benar. Contohin dong. Dicontohin sama dia, diterapin sama anak-anak. Gua udah contohin sama lu semua. Kalau ada yang nempel dan berhasil, gua bakal pertahankan itu orang. Tapi kalau misalkan ada orang yang gagal dalam perspektif gua kemarin, dari cara-cara gua kemarin, kalau untuk gagal sekali, gua masih bisa perbaiki. Gagal 2 kali, gue masih bisa evaluasi. Tapi kalau untuk gagal ketiga kali, sorry, gue terminasi langsung, determinate. Gitu. Gak salah juga kan? Gitu. Tapi kalau ini beda, gue udah ngasih bukti, ngasih hasil, gue minta solusi gak ada. Apa? Gue di cut, gue di kick di grupnya dia. Goblok kan gitu. Itu yang sampai sekarang gue nggak bisa lupain sampai manapun ya. Dulu gue punya atasan segalak apapun, sesadis apapun omongannya gitu kan, tapi memberikan solusi gue masih ikutin sampai sekarang, gue masih hormat sampai sekarang. Tapi kalau ini atasan yang tidak memberikan solusi, ya gue nggak akan ikutin dia sampai kapanpun. Lebih baik gue keluar dari perusahaan itu, dan gue lebih baik keluar dari tim itu. Dia baru SPV, bukan owner. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin live gue hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga diberikan keselamatan, kelancaran dalam usahanya, dilancarkan juga pekerjaannya, dilancarkan rezekinya. Cukup sampai gue sampai sini aja ya, sampai di sini. Insya Allah besok gue bakal lanjutin lagi untuk live-nya. Kalau yang mau sharing-sharing, boleh silakan DM, mau ngobrolin apa. Kita berbagi pengalaman bareng, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.